Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang terdiri atas 3 orang. Yang pertama ada Siti Nurpilah, Siti Rohma Nabila, dan saya sendiri Raju Nabila. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi terkait akuntansi pensiun. Langsung saja tanpa berlama-lama saya akan memaparkan materi pertama. Pada slide pertama ini menjelaskan terkait definisi pensiun. Apa itu pensiun? Pensiun itu adalah manfaat atau pembayaran yang diberikan perusahaan kepada pegawai setelah mereka berhenti bekerja atau memasuki masa pensiun. Hal ini bisa dianggap sebagai bentuk penghargaan atau sebuah imbalan atas jasa dan kontribusi pegawai selama masih bekerja. Nah, dalam pendanaan pensiun di sini terdapat 2 jenis, yaitu yang pertama adalah contributory dan yang kedua adalah non-contributory. Nah, yang pertama, contributory itu adalah program pensiun yang dimana pegawai itu ikut memberikan iuran atau kontribusi untuk dana pensiun selama masih bekerja. Jadi biaya pensiun ditanggung bersama antara perusahaan dan pegawai. Sedangkan kalau non-contributory di sini adalah program pensiun yang seluruh biayanya itu ditanggung oleh perusahaan. Jadi sehingga pegawai itu tidak perlu lagi membayar iuran pensiun. Intinya, perbedaannya itu ada pada siapa yang membayar dana pensiun tersebut, apakah bersama dengan pegawai atau sepenuhnya itu ditanggung oleh perusahaan tersebut saja. Nah, slide selanjutnya terkait skema. Nah, di sini pertama perusahaan yang menyetorkan dana ke dana pensiun. Nah, dana tersebut kemudian dikelola agar bisa digunakan untuk memenuhi hak pensiun pegawai di masa depan. Selanjutnya, dana pensiun ini biasanya diinvestasikan. Kenapa diinvestasikan? Tujuannya itu supaya dananya berkembang dan menghasilkan sebuah keuntungan gitu, sehingga cukup untuk membayar manfaat pensiun pegawai nantinya. Nah, setelah pegawai itu memasuki masa pensiun, dana tersebut akan diberikan kepada pegawai sesuai ketentuan yang sudah berlaku. Jadi balik lagi kepada pegawai tersebut gitu. Jadi dapat disimpulkan bahwa dana pensiun itu tidak hanya disimpan tetapi juga dapat dikelola dan diinvestasikan agar manfaat pensiunnya itu tetap tersedia di masa depan. Jadi agar dana pensiunnya itu bisa dapat berkembang, maka diinvestasikan gitu. Jadi artinya di sini investasi itu di sini punya peran penting untuk menjaga keberlangsungan dana pensiun gitu. Selanjutnya terkait akuntansi pensiun. Nah, pada slide ini membahas akuntansi pensiun. Akuntansi pensiun ini berkaitan dengan pencatatan dan pengelolaan dana pensiun dalam laporan keuangan. Di sini terdapat 2 pihak yang berkaitan, yaitu antara perusahaan dan dana pensiun. Nah, dari sisi perusahaan, akuntansi pensiun ini digunakan untuk mencatat kewajiban atau biaya pensiun kepada pegawai sebagai bagian dari tanggung jawab perusahaan. Sedangkan kalau dari sisi dana pensiun, akuntansi ini digunakan untuk mencatat pengelolaan dana, termasuk penerimaan iuran, investasi, dan pembayaran manfaat pensiun kepada peserta. Jadi, akuntansi pensiun ini membantu memastikan bahwa pengelolaan dan pensiun ini dilakukan secara jelas, teratur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Demikian pemaparan yang saya sampaikan, selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada jenis pensiun. Jadi jenis pensiun itu ada 2. Yang pertama, defined contribution plans atau program iuran pasti. Di dalam program ini, perusahaan itu cuma nentuin besarnya iuran yang akan dibayarkan ke dana pensiun. Jadi, kewajiban perusahaan itu terbatas pada jumlah iuran tersebut. Nantinya, besar manfaat yang diterima pegawai itu tergantung dari hasil pengelolaan dana pensiun. Nah, yang kedua itu adalah defined benefit plans atau program manfaat pasti. Pada program ini, perusahaan itu menentukan jumlah manfaat pensiun yang akan diterima pegawai di masa depan. Karena manfaatnya itu sudah ditentukan, maka perusahaan itu harus menghitung berapa dana yang dibutuhkan agar kewajiban tersebut itu dapat dipenuhi. Jadi resiko pada defined benefit plans itu lebih besar teman-teman bagi perusahaan, karena perusahaan itu harus memastikan manfaat pensiun itu tetap bisa dibayarkan. Nah, selanjutnya kita masuk ke pengukuran hutang pensiun. Jadi hutang pensiun itu bisa diukur dengan 3 cara. Yang pertama itu adalah vested benefit obligation atau VBO. Ini merupakan kewajiban perusahaan kepada pegawai yang hak pensiun itu udah pasti dan nggak bisa dibatalin. Yang kedua itu adalah Accumulated Benefit Obligation atau ABO. Ini menghitung kewajiban berdasarkan gaji pegawai saat ini, baik untuk pegawai yang sudah maupun belum berhak menerima manfaat pensiun.
Yang ketiga adalah Defined Benefit Obligation atau DBO. Ini merupakan pengukuran yang lebih lengkap karena menggunakan estimasi gaji di masa depan atau yang namanya future salary. DBO itu biasanya dianggap paling realistis teman-teman karena dia itu memperhitungkan kenaikan gaji di masa mendatang. Selanjutnya kita masuk ke penjurnalan. Sini ada ilustrasi kasus dari PT Darvi. Data yang tersedia antara lain saldo awal plan aset dan defined benefit obligation sebesar 35 juta rupiah, annual service cost sebesar 1 juta rupiah, discount rate 10%, actual return on plan aset sebesar 10 juta rupiah, kontribusi perusahaan sebesar 2 juta rupiah, dan pembayaran manfaat pensiun sebesar 1 juta rupiah. Dari data-data tersebut, didapat jurnal pensiun aset or liabilities sebesar 7.500.000 pada cash sebesar 2 juta dan pensiun expense sebesar 5.500.000. Nah, pensiun expense itu dicatat sebagai beban perusahaan karena perusahaan itu memiliki kewajiban membayar manfaat pensiun. Cash itu dicatat karena perusahaan mengeluarkan kas untuk kontribusi dana pensiun, sementara pensiun aset or liabilities itu digunakan untuk menunjukkan apakah perusahaan memiliki aset pensiun atau justru kewajiban pensiun. Selanjutnya, pada soal ini terdapat pas service cost sebesar 1 juta, yaitu tambahan biaya pensiun atas masa kerja karyawan sebelumnya. Lalu, bunga 10% digunakan untuk menghitung kenaikan kewajiban pensiun. Nah, actual return on plan aset ini sebesar 10 juta menunjukkan keuntungan dari investasi dana pensiun. Kontribusi 2 juta berarti perusahaan menambah dana pensiun, sedangkan manfaat yang dibayar yaitu 1 juta merupakan pembayaran pensiun kepada karyawan yang sudah pensiun. Nah, di jurnal ini, beban pensiun dicatat sebesar 8.850.000 sebagai biaya perusahaan. Lalu kas berkurang 2 juta karena perusahaan ini membayar kontribusi dana pensiun. Nah, sedangkan pension asset atau liabilities sebesar 6.850.000 ini menunjukkan kewajiban pensiun yang masih harus ditanggung perusahaan. Nah, selanjutnya pada kasus ini terjadi perubahan discount rate dari hasil perhitungan aktuaria. Akibatnya, definite benefit obligation atau kewajiban imbalan pasti berubah menjadi 67.785.000. Perubahan ini menimbulkan actuarial loss atau gain karena estimasinya sebelumnya berubah. Nah, selain itu terdapat aset gain sebesar 5.250.000 yang berarti aset program pensiun ini mengalami keuntungan. Karena keuntungan aset meningkat, maka hal tersebut dapat membantu mengurangi beban atau kewajiban pensiun perusahaannya. Nah, selanjutnya pada jurnal ini terlihat adanya gain atau keuntungan dari aset program pensiun sebesar 5.250.000. Nah, keuntungan ini membantu menurunkan beban pensiun perusahaan. Nah, selain itu, perubahan discount rate membuat nilai kewajiban pensiun atau definite benefit obligation ini berubah menjadi 67.785.000. Nah, di jurnal akhirnya pension asset atau liabilities dicatat di debit sebesar 1.435.000, pension expense sebesar 565.000 dan kas di kredit sebesar 2 juta sebagai kontribusi perusahaan ke dana pensiun. Nah, selanjutnya pada bagian pelaporan, perusahaan harus mencatat pension asset atau liabilities di laporan posisi keuangan pada akhir periode. Kalau saldonya debit, dilaporkan sebagai aset pensiun. Kalau saldonya kredit, dilaporkan sebagai liabilitas pensiun. Nah, lalu dilaporkan laba rugi, perusahaan harus melaporkan pension expense sebagai beban periode berjalan. Sedangkan jika ada gain atau loss, maka dicatat dalam other comprehensive income atau laporan laba rugi komprehensif. Baik, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, pemaparan materi sudah kami sampaikan. Sebelum kami tutup, saya akan membacakan sedikit kesimpulan terkait materi ini. Akuntansi pensiun membahas tentang pencatatan pelaporan keuangan perusahaan terhadap manfaat pensiun karyawan. Program pensiun dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, definite contribution plans dan definite benefit plans. Nah, masing-masing ini memiliki perlakuan akuntansi yang berbeda.
Dalam akuntansi pensiun juga dilakukan pengukuran hutang pensiun, penjurnalan, serta pelaporan pension expense, pension asset, dan pension liabilitas pada laporan keuangan. Dengan penerapan akuntansi pensiun yang tepat, perusahaan dapat memenuhi kewajiban kepada karyawan sekaligus menyajikan laporan keuangan yang lebih akurat dan sesuai standar akuntansi. Demikian pemaparan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.